Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mempersembahkan tubuh, badani, dan jiwani kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, berjumpa lagi di dalam ibadah kita pagi hari ini. Tetap yakin bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini melalui ibadah ini, mari sandarkan hidup kita kepada Dia. Dan percayalah, suka duka yang kita lewati hari-hari ini, kita bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari ucapkan syukur pagi hari ini ketika kita mau memulai ibadah. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya jalan kami Engkau yang mengaturnya. Karena kami adalah milik Tuhan, karena kami adalah kepunyaan Tuhan. Dan pagi hari ini ucapan syukur kami naikkan dengan kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau Tuhan kami. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun kami Tuhan, kami ingin bersama. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan bukan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari setiap jalan kita, kemanapun kita pergi,
Mari bersama Tuhan Yesus, bersama Yesus yang akan menemani kita di dalam suka dan duka. Haleluya Yesus. Bukan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya Tuhan, hidup kami karena Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus, kami ada karena Engkau Tuhan. Dan setiap waktu Tuhan, kami akan menyembah Engkau, karena kehadiran-Mu begitu berarti bagi hidup kami.
Kehadiran-Mu menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Ketika kami setia Tuhan, biarlah orang-orang pun ikut setia. Setiap lutut menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau anugerah yang terindah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Haleluya Yesus, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
Hati kami senantiasa rindu dan bersyukur untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, yang layak untuk diagungkan, layak untuk ditinggikan. Dengan hati yang penuh dengan sukacita pagi ini, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau dalam bait-Mu. Namun kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria, dan Roh Kudus Engkau pimpin kami, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini di minggu yang keempat adalah sahabat dalam kesukaran. Nats Alkitab yang kita akan renungkan bersama terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mohon bisa ditayangkan. Ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kebutuhan manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial adalah memiliki teman atau sahabat. Mengapa? Karena manusia tidak biasa untuk hidup menyendiri. Dia memerlukan teman atau sahabat. Apa sih bedanya antara teman dengan sahabat? Teman dalam bahasa Inggris disebut friend. Adalah seseorang yang hubungannya tidak dekat dengan kita. Mulai berkenalan, kemudian 2 atau 3 kali pertemuan bisa kita katakan itu teman kita. Tetapi sahabat adalah seseorang yang hubungannya dekat dengan kita. Bahkan rela bersama-sama untuk menanggung kesukaran kita ketika kita menghadapi problem atau masalah dalam kehidupan kita. Rela ada kebersamaan bersama, menikmati suka duka atau manis dan pahitnya kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, teman itu hadir hanya sebatas kalau dia bisa. Tetapi sahabat itu senantiasa ada di setiap saat. Teman hanya basa-basi, tetapi sahabat memberikan kontribusi dan solusi. Dia rela untuk berkorban. Dia rela untuk bersama-sama memikirkan segala kesulitan yang kita hadapi. Dia adalah pribadi yang jujur. Di mana kita membutuhkan, dia senantiasa siap untuk memberikan pertolongan. Teman itu begitu gampang untuk didapatkan, tapi sahabat begitu sulit untuk ditemukan. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan Alkitab tentang sebuah persahabatan? Mari kita akan sama-sama lihat di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17. Silahkan ditayangkan. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara
dalam kesukaran. Saya memberikan sebuah contoh. Saudara tentunya pernah mendengar seorang yang bernama Albert Dürer. Seorang pelukis dan pemahat yang terkenal pada zamannya, berasal dari Jerman. Dengan satu karya yang sangat dikagumi sampai saat ini, yaitu lukisan sebuah tangan yang berdoa. The Hands Prayer. Ini ada kisahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah lulus SMA pada waktu itu, Albert Dürer dan teman akrabnya yang sudah seperti saudaranya sendiri bernama Hans. Keduanya mereka merindukan untuk bisa melanjutkan kuliah di satu perguruan tinggi yang menginginkan jurusan seni lukis dan seni pahat, atau satu jurusan yang saat itu sangat digemari oleh banyak calon mahasiswa. Tetapi kedua sahabat karib ini tidak mempunyai uang untuk mewujudkan akan cita-citanya. Oleh sebab itu mereka bersepakat secara bergantian untuk saling membiayai akan perkuliahan mereka. Pada awalnya Albert menawarkan diri untuk bekerja lebih dulu dan mempersilahkan Hans untuk bisa kuliah. Tetapi dengan segera Hans menyatakan bahwa dia yang akan lebih dulu untuk bekerja karena dia sudah mendapatkan sebuah pekerjaan untuk membiayai kuliah dari Albert. Kemudian Hans bekerja sebagai buruh bangunan di suatu perusahaan. Beberapa tahun kemudian Albert bisa lulus. Dan betapa sukacitanya dia segera berlari menuju ke rumah Hans untuk memberitahukan tentang berita yang bahagia ini. Dia segera mengetuk pintu rumahnya, tapi aneh. Berkali-kali dan berulang-ulang diketuk dengan keras, tapi tidak terjawab. Oleh karena penasaran, maka Albert mengintip apa sih yang sedang dikerjakan oleh Hans yang ada di kamarnya. Betapa kagetnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Albert melihat saat itu Hans sedang tersimpuh. Kedua tangannya terangkat ke atas. Dia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Terdengar keluhan desahnya. Sekalipun sayup-sayup dia bisa menangkap. Tuhan, ini tanganku yang saat ini sudah kaku dan menjadi keras. Aku tidak mungkin bisa melukis. Tapi biarlah Tuhan, aku bangga. Kalau saat ini rekanku Albert aku bisa bantu dia untuk memasuki perguruan tinggi. Aku bangga Tuhan, biarlah aku tetap menjadi seperti ini. Nah saudaraku, Albert melihat hari itu tersentuh hatinya. Oleh sebab itu dia membuat sebuah lukisan yang terindah baginya. Sebuah tangan yang berdoa atau hands prayer untuk menghormati sekaligus mengenang akan jasa-jasa daripada karibnya yang telah membuat dia berhasil untuk mencapai satu tujuan. Nah itu saudaraku, peran daripada sahabat yang sejati. Nah mari kita sekarang, saya mengajak kita fokus kepada pemberitaan firman Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca dalam kitab Yohanes. Yesus dengan transparan menyatakan bahwa saudara dan saya, kamu adalah sahabatku. Ini hal yang sangat luar biasa. Coba saudara kita mengingat siapakah kita untuk menjadi sahabat dari Sang Pencipta. Itu hal yang sangat luar biasa. Sepertinya tidak mungkin, tapi merupakan satu realita apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus mengerti dan menyadari posisi kita. Bagaimana kita harus merespon
bahwa saudara dan saya adalah sahabat Allah. Dan pernyataan itu penuh dan syarat dengan kasih ilahi. Ada 3 hal yang kita cermati sebagai bentuk respon kita sebagai seorang sahabat dari Tuhan. Untuk lebih memudahkan mengingatnya, yaitu ada 3 P. P yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah pesan penting. Ini bukan pesan sembarangan, tapi pesan dari sahabat ilahi. Bukan pesan yang sering kita dengar dalam kehidupan kita. Seperti pesan moral, atau pesan yang fenomenal, atau pesan yang tradisional. Bukan Bapak Ibu. Tetapi ini adalah the secret message, pesan spiritual yang Tuhan Yesus sudah dengar dari Bapanya dan diberikan kepada saudara dan saya. Pesan apakah itu? Mari kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Mohon ditayangkan. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pesan ini begitu penting karena berhubungan dengan kehidupan kekekalan. Tetapi banyak orang percaya yang mengabaikan demikian saja. Salah satu penyebabnya, alasannya adalah mungkin mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami apa sih maksud daripada ayat ini. Mari kita akan bedah pada pagi hari ini, supaya sebagai sahabat kita benar-benar mengerti dan memahami arti rohani daripada ayat ini. Saudaraku, antara penjual dan pembeli atau pedagang dan pembeli, tentunya kita pernah mengenal apa yang disebut dengan barang KW. Ya, barang yang kualitasnya imitasi, barang kualitasnya tiruan, barang palsu. Nah, itu dia yang disebut dengan barang KW. Saudaraku, barang KW ini biasanya banyak sekali didatangkan dari negeri China. Karena negeri ini paling gemar untuk mencontoh keberhasilan daripada negara-negara yang sukses. Di negara-negara Asia mungkin hal ini biasa dilakukan. Saudara melihat baik itu tas, baik itu pakaian, sepatu, atau barang-barang yang lain. Semuanya yang beredar di pasaran itu barang KW, barang palsu. Apa bedanya dengan barang yang grade ori atau grade original? Oh, tentu berbeda. Berbeda harganya, berbeda juga kualitasnya. Saudaraku, kalau di Asia hal semacam ini biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita beranjak ke negara Eropa atau negara Amerika, orang yang berani untuk memakai barang yang KW ini pastilah ditangkap kalau ketahuan dan pastilah berhubungan dengan hukum. Karena apa? Karena ada undang-undang yang melindungi akan trademark atau merek dari barang-barang branded yang diproduksi oleh pabrikan yang terkenal. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu. Kalau di Indonesia oke, tapi di sana tidak bisa. Nah saudaraku, Tuhan Yesus ingin mengemukakan kepada saudara dan saya bahwa di bidang rohani pun ada yang namanya ibadah palsu. Nah, dengarkan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus menganggap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka melakukan ritual agamawi mereka hanya untuk kepentingannya sendiri. Agar mereka dilihat orang
dipuji orang seperti orang yang saleh di hadapan Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka sedang mencari keuntungan pribadi. Mereka datang ke bait suci dengan pakaian yang berjumbai supaya dilihat orang, saudaraku. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas, mereka datang kepadaku dengan lidah mereka beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudaraku, Yesus merindukan setiap orang percaya mengenal akan pribadi Yesus yang kita sembah. Barulah setelah kita mengenal dengan benar pribadi yang kita sembah, maka kita akan bisa melakukan atau menuruti semua perintah-perintah Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka belajar Taurat, mereka mengerti, mereka pintar, tetapi mereka tidak mengenal siapa yang memberikan Taurat itu. Dan hidup keagamawiannya hanyalah ditujukan untuk kepentingan sendiri. Dia menekan orang lain, tidak pernah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mereka seolah-olah membenarkan diri mereka sendiri. Mereka merindukan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Allah. Tetapi Yesus rindu kita melayani Dia, mengerti akan keadaannya. Siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya? Tidak memikirkan akan pujian manusia, tetapi kita benar-benar menghormati dan menghargai akan kemuliaan Allah. Saudaraku, sekarang kita mengerti orang Farisi dan ahli Taurat hidup keagamawiannya tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka mencari keuntungan sendiri, tetapi hidup anak-anak Tuhan benar di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh badani dan jiwani hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, sehingga kita berkenan di hadapannya. Yang perlu kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini adalah banyak orang-orang Kristen yang mengejar berkat, mengejar mujizat, tetapi kurang dan tidak menghargai Sang Pemberi mujizat. Ini perlu kehati-hatian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai PR nanti saudara baca kelanjutan dari pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ke-48. Yesus mengatakan berulang-ulang kali dari ayat sekian banyaknya ayat, engkau telah mendengar firman Tuhan. Engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Berulang kali Yesus sampaikan. Ini merupakan satu bentuk kehati-hatian sebagai sahabat yang sudah tahu apa yang dikehendaki Bapa di surga dan sudah disampaikan kepada saudara dan saya. Sekarang kita mengerti yang terpenting adalah untuk mengenal pribadi Yesus, mau tidak mau kita harus melakukan relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka hidup keagamawian kita akan lebih baik dan lebih benar dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu P yang pertama. P yang kedua adalah perintah yang harus dilakukan. Perintah yang harus dilakukan. Perintah sahabat kita yang harus kita lakukan. Kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Ya, silakan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Oke. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dr. Smith adalah seorang dosen sebuah seminari
yang kalau mengajar kreatif, unik, dan menarik. Salah seorang mahasiswi bernama Iren, ketika pada suatu pagi dia memasuki ruang kuliah, dia terperanjat pada sebuah dinding sudah terpasang satu buah papan yang berukuran sedang dilapisi dengan kain berwarna putih. Kemudian ada sebuah meja yang di atasnya banyak sekali anak panah seperti tombak-tombak kecil yang disediakan di atas meja tersebut. Setelah sang dosen mempersilahkan semuanya duduk rapi, dia memberikan satu instruksi. Dia membagikan satu buah kertas kosong, kertas berukuran sedang. Untuk apa? Untuk setiap mahasiswa melukis sebuah wajah dari orang yang sangat tidak disukai dalam hidupnya, alias orang yang sangat dibenci dalam hidupnya. Mungkin karena dia sakit hati, mungkin karena pernah dikecewakan, mungkin karena pernah tersinggung dengan keras sehingga ada luka hati. Harus dilukis wajahnya di kertas tersebut dan dituliskan namanya. Iren dengan segera dia melukis wajah orang yang tidak disukainya. Dia begitu lengkap. Menulis di wajahnya itu juga ada sebuah jerawat. Dia tidak lupa untuk ditampilkan di wajah orang yang sangat tidak disukainya. Apa yang terjadi, saudaraku? Setelah 10 menit kemudian, sang dosen mengatakan, sekarang kumpulkan gambar-gambar tersebut. Satu persatu dari seluruh mahasiswa maju ke depan untuk membawa lukisan masing-masing. Sang dosen menempatkan lukisan-lukisan dari wajah-wajah orang yang tidak disukai di dalam atau ditempel di kain berwarna putih yang ada di papan tersebut. Sampai penuh, saudaraku. Dan 2 orang lagi tiba giliran dari Iren, tetapi sang dosen mengatakan stop, karena semuanya sudah penuh. Jadi yang tidak kebagian, silakan saudara melihat. Betapa kecewanya Iren, saudaraku. Karena dia ingin menampilkan orang yang saat ini dia paling tidak sukai. Tapi apa yang terjadi? Semua papannya sudah penuh. Kemudian sang dosen menyuruh seluruh mahasiswa itu berdiri berjajar. Kemudian satu persatu mereka harus mengambil anak panah yang berupa tombak kecil itu untuk ditancapkan pada wajah yang sudah dilukis satu demi satu dengan kekuatan yang penuh. Kata sang dosen, kamu tancapkan tombak-tombak kecil ini ke muka atau wajah daripada orang yang paling kamu tidak sukai. Semua bergiliran, saudaraku, sampai semuanya penuh. Dan kemudian sang dosen mempersilahkan akan semua mahasiswanya duduk kembali. Apa yang dilakukan? Dosen tersebut mulai satu persatu mencabut akan anak panah atau tombak kecil yang menancap di wajah gambar-gambar yang ada di papan itu. Setelah selesai, kemudian sang dosen melepas akan kain putih tersebut. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Seluruh ruangan kuliah itu menjadi hening seketika. Ketika mata mereka tertuju pada lukisan wajah Yesus yang full face pada tempelan atau pada papan tersebut. Ada yang mata Yesus sampai berlubang sedemikian keras karena tancapan yang begitu kuat. Wajahnya semuanya berlubang seperti tidak dikenali. Semuanya terdiam. Mahasiswa yang lelaki tertunduk malu. Mahasiswi yang perempuan terisak-isak tangis terdengar. Oleh karena mereka melihat
wajah daripada Yesus yang rusak dan susah untuk dikenali akibat dari tancapan yang dia lakukan. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang dosen ini? Dengan suara agak parau, dia kemudian mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang telah kamu lakukan bagiku, bagi seorang yang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tangisan tidak bisa terbendung. Kemudian sang dosen mengatakan, "Engkau sering berbicara bahwa aku mengasihi Yesus. Inikah buktinya?" Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu." Saudaraku, kasih itu memberi. Kasih itu memberikan pengampunan. Oleh sebab itu, barang siapa yang sudah berbuat pada pagi hari ini, maukah engkau menyesali perbuatanmu? Dan pulang dari tempat kuliah ini, engkau datangi wajah-wajah yang engkau anggap orang-orang yang memusuhi engkau. Mintalah maaf kepadanya. Lepaskan pengampunanmu. Dan engkau telah melakukan kasih yang dirindukan oleh Tuhan Yesus. Ketika berdoa, saudaraku, semuanya ada di dalam suasana yang menyesakkan oleh karena mereka bertobat. Mereka mengakui bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang mengasihi kepada musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, saudaraku, perintah daripada Yesus adalah kasihilah sesama kita, apapun bentuk dan situasi kondisi yang ada pada waktu itu. P yang ketiga, yang terakhir adalah penghargaan sebagai sahabat. Matius pasal 5 ayat yang ke-14a. Matius pasal 5 ayat yang ke-14a. Kamu adalah terang dunia. Kita bertanya, mengapa Yesus sebagai sahabat mengatakan bahwa saudara dan saya adalah terang dunia? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudaraku, Yesus memiliki satu tujuan yang lebih penting untuk kehidupanmu dan kehidupanku dibandingkan dengan kehidupan kita untuk diri kita sendiri. Saya ulangi, Yesus memiliki tujuan yang lebih penting untuk kehidupan kita daripada kehidupan kita untuk diri kita sendiri. Saudaraku, Yesus menyebut kita sebagai terang dunia itu bukan sesuatu yang sepele, tetapi sering kita abaikan, sering kita anggap sepele, saudaraku. Mari kita lihat untayan mengapa sampai Yesus menyebut saudara dan saya sebagai terang dunia. Yang pertama kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Perhatikan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kalau Yesus tidak ada di dalam dunia ini, karena dia kembali ke surga, berarti dunia ini semakin gelap dong. Karena Yesus katakan, aku terang dunia selama aku ada di dunia ini. Kalau dia nikmat ke surga, meninggalkan saudara dan saya, apakah dia rela dunia ini menjadi gelap gulita? Tidak, saudaraku. Mari kita lanjutkan. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, perhatikan, barang siapa, siapapun juga mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kalau saudara dan saya mengikuti sahabat kita
Yesus Kristus, maka kita tidak mungkin berjalan di dalam kegelapan. Karena apa? Kita memiliki terang hidup. Nah, ini yang kedua, saudaraku, yang perlu kita camkan. Kenapa Yesus mengatakan saudara dan saya adalah terang dunia? Kalau kita mengikut sahabat itu, maka kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Karena kita memiliki terang hidup. Yang berikutnya, Yohanes pasal 13 ayat 12 ayat 35 dan 36. Yohanes 12, 35, 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu apa? Menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Kita percaya kepada sahabat kita Yesus yang adalah terang itu, sehingga kita menjadi anak-anak terang yang memiliki terang di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, ketika Yesus naik ke surga, yang menerangi dunia ini adalah saudara dan saya. Kenapa? Karena kita memiliki terang itu. Jadi saudaraku, terang itu adalah mengeluarkan cahaya. Kalau hidup kita tidak mengeluarkan cahaya, itu bukan terang. Seperti saudara membawa senter tanpa ada batu baterai di dalamnya, percuma, ada dalam kegelapan. Jadi kita bisa menjadi terang dunia, karena kita sebagai anak-anak terang, dan kita memiliki terang itu. Luar biasa, saudaraku. Seringkali kita abaikan. Seringkali kita anggap sepele. Mana mungkin kita bisa menjadi terang? Ada dua alasan seringkali dikemukakan oleh orang Kristen. Kenapa dia menyangkal dia bukan sebagai terang Kristus. Yang pertama adalah alasan mengasihi diri sendiri. Aduh, aku ini orang bodoh. Aku ini tidak berpendidikan tinggi. Mana mungkin aku bisa menjadi terang? Aku tidak seperti engkau hebat. Itu yang pertama alasan. Yang kedua minder. Waduh, aku takut salah. Aku gak pinter ngomong seperti kamu. Yang dibutuhkan bukan orang yang pinter ngomong jadi terang, tapi orang yang bisa ngomong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen bukan saja mengabaikan hal ini. Bertahun-tahun lamanya jadi orang Kristen, tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya. Siapakah murid Yesus? Orang hebatkah? Orang pinterkah? Orang yang berpendidikan tinggikah? Tidak. Orang yang sederhana tapi bisa mengubah dunia. Orang yang sederhana tapi bisa mengubah dunia. Saudara dan saya, terang dunia. Murid-murid Yesus di zaman now ini, Yesus yakin dan percaya bahwa kita akan bisa menjadi agen perubahan. Kenapa? Karena Yesus yakin. Karena kita memiliki potensi yang ada di dalam diri kita. Yang kalau itu diasah akan dahsyat dan luar biasa. Persoalannya, mau atau tidak. Bukan alasan yang lain. Persoalannya, mau atau tidak. Marilah saudaraku, sebagai sahabat-sahabat Kristus, di akhir zaman ini, janganlah kita mengecewakan dia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika saudara dan saya sebagai sahabatnya mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, mengalami tantangan dan pergumulan yang berat, dia senantiasa hadir. Dia senantiasa memberikan pertolongannya yang ajaib. Kalau dia sebagai sahabat yang luar biasa, memohon kepada saudara dan saya, untuk mengikuti apa yang menjadi kerinduannya. Lihat akan pesan yang penting. Lihat jalankan perintahnya.
Dan kita tidak hanya diberikan kesempatan, tidak hanya diberikan kepercayaan, tapi kita diberikan penghargaan yang luar biasa oleh Yesus sebagai terang dunia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah sahabat-sahabat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Karena Dia sudah memulai untuk memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang para pemain musik. Kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan yang kudus. Yang merupakan perintah dari sahabat kita yang kita kasihi, Tuhan Yesus. Karena di dalam perjamuan yang kudus yang merupakan sakramen yang sangat penting, kita akan menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan sakramen ini. Yang pertama adalah kesembuhan ilahi. Kita bisa menyaksikan kesembuhan oleh tubuh dan darah anak domba Allah. Yang kedua adalah pembebasan. Saudara dan saya menyatakan kemenangan kita oleh karena Yesus telah menang di atas bukit Kalvari. Dan yang ketiga adalah hadiratnya yang akan mengalami dimensi-dimensi rohani ketika kita berada bersama-sama di dalam persekutuan yang indah dengan sahabat kita yang kita muliakan, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Oh, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layak
Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari saudaraku, kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Silakan saudara sekalian mempersiapkan roti yang mungkin sudah ada dan saudara persiapkan di depan saudara masing-masing. Saya tunggu. Ya, kita ambil roti di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Roti ini menggambarkan tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan sebelum kita memakannya bersama-sama, dengarkanlah kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita pegang cawan anggur di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Cawan anggur ini menggambarkan darah Tuhan yang tertumpah di atas bukit Kalvari. Dan sebelum kita meminumnya bersama-sama, dengarkanlah pula kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kali kami memperingati akan sakramen perjamuan kudus, hati kami senantiasa bersyukur kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, pengorbananmu luar biasa. Engkau menderita kesakitan. Darahmu mengucur di atas bukit Kalvari. Hanya untuk membebaskan dan menebus dosa-dosa kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu yang saat ini mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mereka yang syarat dengan pergumulan saat ini, oleh karena pandemi COVID-19 yang juga belum mereda. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu melalui perjamuan yang kudus ini Kau teguhkan. Mereka yang sakit, yang membutuhkan pertolongan-Mu, jamah Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Demikian mereka yang saat ini ada di dalam pergumulan yang berat. Mungkin pergumulan bisnis mereka, pergumulan pekerjaan mereka. Mereka banyak yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Anak-anak mereka yang sekolah melalui daring yang menemui kesulitan. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Melalui perjamuan yang kudus ini Engkau memberikan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah sahabat-Mu yang penuh dengan kekurangan. Kami tidaklah mungkin dapat mengerjakan ini Tuhan tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami dapat diterangi oleh firman Tuhan untuk berjalan
di dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Atas nama seluruh sidang jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala, dan Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan. Bapak Ibu Saudara, mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman yang penting yang perlu kita perhatikan untuk minggu depan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, akan diadakan ibadah onset pada tanggal 7 Maret 2021. Jadi mulai tanggal 7 2021 akan diadakan ibadah onset, dan Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ibadah dimulai jam 7 pagi untuk ibadah yang pertama, kemudian ibadah yang kedua dimulai pukul 9 pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan untuk hal-hal di dalam ibadah ini yang perlu diperhatikan ada beberapa poin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara menggunakan masker selama dalam ibadah. Jadi masker harus digunakan, dan penggunaan masker menutup mulut dan hidung. Kemudian mencuci tangan baik masuk atau keluar ruangan. Kemudian yang keempat berikutnya adalah menjaga jarak. Kemudian tidak melakukan kerumunan di area gereja. Setelah ibadah selesai Bapak Ibu Saudara bisa langsung pulang. Dan ini ada berikutnya, kuota ibadah 60 orang. Ya, kalau ibadah new normal kemarin adalah 90 orang, sekarang kuota ibadah hanya 60 orang. Jemaat yang ikut, ini harus diperhatikan, jemaat yang ikut dalam kebaktian atau ibadah harus dalam kondisi sehat. Kemudian diharapkan seluruh pelayan musik juga menggunakan masker, baik WL, singer, pemain musik, atau facial. Yang ke-10, usia di atas 60 tahun disarankan untuk ibadah di kebaktian 1. Jadi yang umurnya 60 tahun ke atas disarankan di ibadah 1. Kemudian jemaat yang akan mengikuti ibadah bisa mendaftar melalui sekretariat atau melalui saya. Nah, pengumuman ini akan saya sampaikan lagi di grup GI Upgrade atau di grup-grup yang lainnya, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya, doa malam live streaming hari Kamis jam 19.30, Bapak Ibu Saudara bisa ikuti di Gia Channel YouTube. Kemudian persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, OM, pembangunan dapat diberikan melalui drum yang ada, memasukkan ke drum yang ada dengan amplop yang sudah disediakan di depan gereja. Kemudian bisa transfer rekening BCA atau melalui dompet digital dengan mencantumkan keterangan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan. Kemudian minggu ini ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu Bapak Oong Yusak tanggal 1 Maret, Bapak Bram Marsan tanggal 2 Maret, Ibu Lia Lili tanggal 2 Maret, Ibu Luciana Kusasih tanggal 3 Maret, Ibu Sindrawati tanggal 3 Maret, Saudara Yermi tanggal 5 Maret. Selamat untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran minggu ini. Kemudian ulang tahun pernikahan Bapak Hidayat Irawan dan Ibu Gioksan tanggal 3 Maret. Dan yang kedua Bapak Yusiwanto dan Ibu Diah Rimba Arumi tanggal 6 Maret. Selamat untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pernikahan minggu ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya undang untuk petugas yang berdoa, Bapak Penatua Harun bisa memimpin kita di dalam doa syafaat pagi hari ini. Mari sidang jemaat yang Tuhan kasih, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah meneguhkan, menguatkan di dalam iman perjalanan kami Tuhan.
Kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau sudah menjadi sahabat kami yang sejati, yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami juga mau belajar menjadi sahabat-Mu Tuhan, dengan hidup di dalam terang, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi hidup berdampak bagi lingkungan di sekitar kami Tuhan, supaya dimanapun hidup kami berada, kami boleh memuliakan nama Tuhan, hidup kami menjadi berkat, terang itu ada di dalam hidup kami, sebagaimana Engkau adalah terang adanya Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Eko Roniono yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Berkati di dalam keluarganya, istri, anak, menantu, dan cucunya Tuhan. Berkati juga di dalam pelayanannya. Supaya Tuhan dimanapun beliau berada, tetap menjadi saksi-Mu Tuhan. Tetap menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau senantiasa menyertai melindungi di dalam kasih karunia-Mu Bapa. Berkati seluruh para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini, baik WL Singer, pemain musik, multimedia, semua Tuhan. Berkati mereka sekalian. Bapa, pagi hari ini juga hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden, pejabat tinggi negara sampai di daerah Tuhan. Kau memberikan hikmat, marifat yang daripada Engkau sehingga dapat menyelesaikan bersama-sama di dalam masa pandemi ini ya Bapa. Sehingga bangsa kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kau memberkati ekonomi, kesehatan semuanya ya Bapa. Hamba juga menyerahkan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pribadi, kelahiran maupun berulang tahun pernikahan pada minggu ini ya Bapa. Dengan bertambah usianya mereka Tuhan. Biarpun mereka belajar untuk tetap setia mengasihi Engkau. Menjadi sahabat-Mu yang terbaik ya Tuhan. Yang memberikan hidupnya, yang menjadi terang dan garam di dalam dunia ini ya Bapa. Berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Di dalam segala persoalan, pergumulan, apapun yang menjadi persoalan Tuhan. Kami percaya, kami mempunyai Engkau sebagai sahabat kami yang setia. Engkau sudah berjanji untuk selalu menyertai, menjadi yang terbaik buat kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, Engkau yang ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan, setelah engkau bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, jadilah sahabat-sahabat Kristus yang terpanggil untuk memberikan kesaksian bagi hormat dan kemuliaannya dimanapun engkau ditempatkan Tuhan.
Kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku, mulai pagi ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Sampai jumpa di dalam ibadah kita berikutnya di tanggal 7 Maret 2021 di ibadah onset di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati.